ibu niatkan untuk bayar semua. Kalau di nanti-nanti yang ada uang habis, hutang tidak lunas. Permasalahan kita kenapa tidak lunas-lunas hutang? Karena ketika kita pegang uang, kita selalu merasa takut. Kalau ini dibayarin ke hutang, nanti kita makan apa? Kalau ini dibayarin ke hutang, nanti gimana besok hutang? Tetapi yang hebat adalah Ibu Oni yang bisa menyelesaikan segala macam amanah dengan sebuah keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat sekolah kehidupan dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan puasanya di sisa Ramadan di tahun ini, dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Apabila teman-teman memiliki amanah, dilunaskan segala amanahnya dan dijadikan orang-orang yang penuh dengan keberlimpahan. Amin Allahumma amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing santai dengan teman-teman, menceritakan kisah yang dimiliki oleh salah satu sahabat kita yang selalu menonton di channel Sekolah Kehidupan. Di 1 bulan yang lalu, teman kita ini, sahabat kita ini, yaitu Ibu Onih Maulani, menemukan salah satu video Sekolah Kehidupan yang berjudul tentang kisah nyata 2 hari baru mempraktekkan lalu datang keajaiban. Dan dari situ terus mengikuti berbagai video-video yang diupload oleh Sekolah Kehidupan, dan beliau memberanikan diri untuk menghubungi saya secara langsung, teman-teman, karena di setiap videonya saya tidak pernah mencantumkan nomor telepon, tapi ada di 2 video sebelum-sebelumnya saya sempat mencantumkan karena ada beberapa teman kita yang bertanya dan ingin bersilaturahim secara langsung. Ibu Oni ini menghubungi saya dan mengatakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu, apakah ini nomor Sekolah Kehidupan? Lalu saya jawab, waalaikumsalam, betul sekali Ibu, ada yang bisa saya bantu? Lalu beliau menjawab, apakah Pak Ustadz membuka kelas private dan biayanya berapa? Lalu saya jawab, saya tidak membuka kelas apapun Ibu, dan saya tidak menjual apapun di channel Sekolah Kehidupan. Saya hanya sharing tentang pengalaman saya dan teman-teman saya. Barangkali dari sharing pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan di video-video Sekolah Kehidupan bisa membantu teman-teman yang sedang menghadapi berbagai macam masalah yang ada. Lalu beliau pun menjawab, bolehkah saya untuk berkonsultasi dengan Pak Ustadz? Saya lalu menjawab, Ibu silahkan bercerita, tidak usah menggunakan bahasa konsultasi, dan jangan menganggap saya guru, saya adalah sahabat Ibu. Ketika Ibu menganggap saya guru, nanti Ibu akan kagok untuk bercerita. Anggap saya sebagai sahabat Ibu, anggap saya sebagai saudara Ibu, biar Ibu ceritanya itu enak. Ketika saya tidak bisa memberikan solusi, minimal saya bisa menjadi pendengar setia, salah satu sahabat yang Ibu miliki. Saya sampaikan seperti itu. Lalu teman-teman, beliau bercerita bahwasanya, saya ambil intinya ya teman-teman, karena saya juga meminta izin kepada beliau untuk menceritakan kisah ini. Saya izin, Bu, siapa tahu kisah Ibu ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang kebetulan memiliki pengalaman yang sama dengan Ibu. Lalu dia bercerita bahwa dia memiliki hutang, ada hutangnya itu 10 titik atau 10 lubang, 10 sumber yang harus beliau lunasi dalam jangka waktu dekat. Beliau sudah bertahun-tahun memiliki usaha menjual barang, baik itu pakaian maupun alat-alat masak, lalu alat-alat tempat minum, lalu tempat makan dan lain sebagainya, dan biasa dijual ke teman-teman arisannya, teman-teman pengajiannya. Tahun-tahun beliau laksanakan ini, lakukan ini, dan lancar-lancar saja. Tapi di 1 tahun terakhir ini
beliau mengalami kemacetan dalam usahanya dan harus menutup modalnya, dan menutup modalnya dengan menggali hutang dari satu lubang atau satu sumber. Dan karena memang macet, biasanya kalau usaha dengan ibu-ibu itu bayarnya tempo, jarang yang cash. Macet untuk membayar, akhirnya beliau menggali dari satu sumber ke sumber yang lain sampai dapat 10 sumber. Dan beliau katakan beliau tidak meminjam secara online, tapi meminjam ke bank keliling yang biasa datang ke tempat di mana beliau tinggal. Singkat cerita teman-teman, ketika akhir-akhir itu beliau memiliki hutang di 10 sumber ini, beliau sangat tidak tenang. Di rumahnya pun sangat mencekam. Tidak ada keceriaan, tidak ada kebahagiaan, jarang senyum, jarang ada hal-hal yang bisa membuat satu keluarga ini bahagia. Lalu hubungan dengan suaminya pun serasa kurang harmonis karena suaminya pun sangat menyalahkan ibu ini. Ini adalah kesalahan bukan karena suaminya, tapi karena memang kesalahan dari istrinya. Dan seakan-akan suaminya tidak mau bertanggung jawab. Ibu ini sudah sangat bingung, lalu berniat untuk menjual rumah. Pastinya rumah ini tidak akan disetujui oleh suaminya untuk dijual. Selalu cekcok, selalu saja ada hal-hal yang memang membuat rumah serasa mencekam. Ketika kesal, yang menjadi pelampiasan adalah anaknya. Walaupun anaknya tidak salah, selalu kena marah, hal apapun menjadi negatif, tidak ada hal-hal positif yang terpancar. Lalu beliau memberanikan dirilah untuk menghubungi saya. Saya bilang seperti ini, Ibu, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Badai pasti berlalu. Yang bisa memecahkan masalah ini bukan saya, tapi Ibu sendiri. Saya menyarankan seperti ini sebelum saya menyarankan apapun. Di rumah, Ibu memiliki cermin, punya Pak. Silahkan Ibu bercermin, cerminnya yang panjang, yang dari atas sampai ke bawah Ibu terlihat. Biasanya ada di lemari. Betul Pak, saya punya. Lalu sudah bercermin, beliau pun lalu menghubungi saya kembali. Saya sudah Pak. Apa yang Ibu lihat? Ya tentang diri saya Pak. Apakah ada yang harus Ibu keluhkan dari diri Ibu? Nggak usah jauh-jauh dulu, saya bilang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, adakah ada hal yang tidak sempurna yang Ibu miliki? Saya yakin semuanya sempurna. Betul Pak. Ibu tarik napas. Ini adalah hal yang patut Ibu syukuri. Ibu masih diberikan kesempatan untuk hidup saja. Ibu harus bersyukurnya luar biasa. Lalu setelah itu, ketika Ibu ciptakan rasa syukur ini, minimal akan ada ketenangan di dalam hati Ibu. Saya sudah mengamalkan segala macam Pak Ustadz. Saya sudah mengamalkan amalan sholawat, amalan istighfar, tapi semuanya belum juga terwujud. Lalu saya sampaikan, bagaimana mau terwujud sementara di rumah Ibu saja kondisinya masih mencekam. Bagaimana semuanya mau terwujud sementara Ibu dengan suami Ibu saja setiap hari berantem. Anak Ibu tidak salah pun selalu kena amarah-amarah dari Ibu. Lalu Ibu ini pun menyadarinya, betul Pak, selama ini di rumah tidak ada ketenangan. Dan saya sarankan mulai sekarang, cobalah Ibu yang menciptakan kebahagiaan di rumah. Seberat apapun masalah Ibu, jangan Ibu meninggalkan tugas sebagai seorang rumah tangga yang baik. Tugas yang pertama adalah berbakti kepada suami, melayani suami dengan penuh kasih sayang, mendoakan hal-hal yang baik. Jangan pernah ada kata-kata kasar keluar. Ketika Ibu membuat nyaman suami Ibu, mendoakan suami Ibu, insya Allah akan ada sebuah ketenangan di rumah. Lalu Ibu juga jangan sering memarahi anak-anak Ibu kalau tidak salah. Jangan sampai mereka menjadi korban dari apa yang sudah Ibu lakukan, Ibu lampiaskan kepada anak Ibu. Ibu patut syukuri Ibu memiliki anak-anak yang baik. Ibu syukuri, kenapa? Jutaan orang di luar sana, Bu, pengen punya anak. Ibu yang sudah punya, tapi Ibu sia-siakan. Ibu selalu marahi. Coba mulai sekarang, Ibu berikan kebahagiaan, pancarkan bahwa
kasih sayang seorang ibu ini dirasakan oleh anaknya. Dan nanti ibu rasakan feedbacknya. Anak ibu pun akan ikut mendoakan. Anak ibu pun akan bahagia. Rumah pun akan terasa nyaman. Setelah itu, ibu silahkan lanjutkan amalan-amalan ibu. Di waktu-waktu yang senggang ibu bisa, ibu terus mengamalkan apapun yang ibu bisa. Ketika ini ibu konsisten, insya Allah ibu tidak menunggu lama. Dalam waktu 1 bulan ke depan ketika ibu yakin amanah ibu yang ibu katakan senilai 40 juta itu dari 10 sumber, insya Allah akan beres. Lalu beliau coba untuk laksanakan saran-saran dari saya, membuat rumah nyaman, membuat rumah ini bahagia. Walaupun dengan beban yang begitu berat di pundak kita, jangan sesekali kita menciptakan rumah itu mencekam. Mari saya bilang, ibu hiraukan kenyataan yang ada, tetapi ibu harus ciptakan kebahagiaan yang ada. Jangan ibu melihat hutang ibu yang numpuk. Jangan melihat ibu sekarang dalam kondisi terpuruk. Kalau ibu selalu dalam kondisi terpuruk, maka ini tidak akan pernah bisa. Dan saya sarankan juga, ibu ingat ketika ibu dulu memiliki uang jutaan, berapa sedekah yang sudah ibu lakukan? Beliau jawab, saya memang Pak sedikit sekali mengeluarkan dari hasil keuntungan. Mulai sekarang cobalah ibu bersedekah. Sebelum ada pertanyaan lanjutan bagaimana bersedekah untuk hal makan atau kebutuhan sehari-hari saja sulit, lalu saya katakan sedekah ibu tidak harus banyak dengan uang. Sekarang bulan suci Ramadan, ibu bisa memberikan makan 1 orang berbuka puasa pun luar biasa pahalanya. Tidak usah dengan uang, ibu dengan makanan, ibu punya gorengan, berapa biji gorengan pun ibu berikan. Dengan niat apa? Niat ingin memberikan makanan ini biar bermanfaat. Bukan ibu untuk meminta didoakan. Anggap ibu sudah lunas semuanya, bahwa ibu adalah orang yang penuh dengan keberlimpahan. Dilakukanlah oleh ibu ini. Ibu Onih lalu mengirimkan komentar di video selanjutnya 11 hari kemudian, karena beliau menghubungi saya di hari pertama bulan suci Ramadan. 11 hari kemudian di video tentang, kalau tidak salah, mensinkronkan 3 amalan. Nah, beliau lalu sama apa yang beliau sampaikan di komentar dan di WA. Dari 10 lubang itu, 10 sumber hutang itu, 7 sudah tertutup. Dari jalan mana? Yang tadinya suaminya tidak peduli, akhirnya suaminya tergugah dan merasa kasihan kepada Ibu Onih ini. Yang tadinya kalau ditanya, Pak, gimana untuk melunasinya? Suaminya selalu jawab, itu urusan mama, bukan urusan bapak. Tapi sekarang beliau katakan, urusan mama jadi urusan bapak. Beliau seperti itu, suaminya mengatakan, dikumpulkanlah dari THR, dari bonus-bonus pekerjaan suaminya dan tabungan simpanan hari raya, bulat sesuai dengan yang dibutuhkan Bu Onih, lalu dibayarkan. Nah, sebelum membayarkan, beliau konsultasi lagi, bukan konsultasi, ngobrol lagi, cerita lagi, Pak, apakah ini harus saya bayarkan semua? Ibu niatkan untuk bayar semua. Kalau di nanti-nanti yang ada uang habis, hutang tidak lunas. Permasalahan kita kenapa tidak lunas-lunas hutang? Karena ketika kita pegang uang, kita selalu merasa takut. Kalau ini dibayarin ke hutang, nanti kita makan apa? Kalau ini dibayarin ke hutang, nanti gimana besok? Kita masih ada kecemasan. Lalu saya yakinkan kembali, ibu yakin ada Allah, ibu sudah diberikan jalan. Coba sekarang ibu tutup. Saya bilang seperti itu. Ditutuplah 7 dulu, karena 3 lagi beliau masih ada rasa ketakutan. Tapi keesokan harinya beliau WA lagi kepada saya. Pak, saya sudah tutup semua. Kemarin saya tidak yakin, tapi tadi malam saya memutuskan. Saya ngobrol dengan papanya anak-anak, lalu saya tutup. Dan ini teman-teman, dengan izin dari suaminya ridho, dan di rumah pun tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi ngomel-ngomel yang memang tidak ada dasarnya. Bu Onih selalu ngomel-ngomel tidak karuan ke anak itu suaminya. Dan selesai teman-teman. 3 hari kemudian ada lagi keajaiban ketika dia yakin untuk lebaran, saya pasrahkan ke Allah.
untuk beli baju anak-anak, saya pasrahkan ke Allah. Sedikit demi sedikit yang macet, hutang-hutang, barang ke Bu Oni ini membayar teman-teman. Walaupun belum menutup ke nominal THR atau simpanan hari raya, minimal ibu dengan bapak bisa untuk beli baju anak-anak dan persiapan di hari raya. Kalau dihitung-hitung, Bu Oni katakan tinggal 20% lagi Pak, modal dan keuntungan saya kembali, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, saya menceritakan hal seperti ini sekali lagi, bukan saya yang hebat, bukan karena doa dari saya, tetapi dari keyakinan Bu Oni dan juga suaminya bisa memecahkan semua masalah dan yakin kepada Allah bahwa hanya Allah yang akan menolong, hanya Allah yang akan memberikan semuanya dan lunas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya hanya bisa memberikan sebuah asumsi. Saya hanya menjadi seorang supporter. Anggap sebuah pertandingan sepak bola atau pertandingan olahraga tanpa supporter, pertandingan serasa tidak seru teman-teman. Semangat para pemain pun sepertinya agak kurang, tetapi dengan ribuan supporter atau satu orang supporter pun yang menyemangati, semangatnya beda ketika tidak ada yang mendukung. Saya katakan posisi saya adalah supporter, saya bukan guru, saya bukan konsultan, tetapi yang hebat adalah Ibu Oni yang bisa menyelesaikan segala macam amanah dengan sebuah keyakinan, dan saran-saran dari saya beliau lakukan. Jadi saya katakan sebetulnya ibu tidak harus menghubungi saya secara langsung. Ketika ibu mencerna dengan baik apa yang selalu saya sampaikan di setiap video Sekolah Kehidupan, ibu akan selesai dalam jangka waktu yang tidak lama. Kembali lagi kepada kekuasaan Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita akan diberikan ganjaran kebaikan demi kebaikan. Satu kebaikan akan dibalas berpuluh-puluh kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Masih ada sisa beberapa hari ke depan teman-teman. Mari kita raih kebaikan demi kebaikan. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan berpikir baik. Jangan bosan menjadi orang yang selalu bahagia tiap hari. Ketika kebahagiaan tercipta, ketenangan ada, semua masalah pun insya Allah akan beres. Menciptakan muka bumi ini tanpa diampun Allah sanggup. Apalagi hanya sekedar melunaskan hutang-hutang kita. Yakinlah itu teman-teman, badai pasti berlalu. Sekian teman-teman, semoga kisah Ibu Oni ini bisa menginspirasi kita semua. Tetap yakin dan optimis, semuanya akan kita lewati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kebodohan hanya ada di dalam diri saya, dan juga kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.